Pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Putri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tentang menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan Pancasila. Nah, kalian kemarin sudah menggambar simbol-simbol Pancasila. Pasti kalian hafal kan isi Pancasila itu, bunyi Pancasila itu seperti apa? Yuk kita belajar lagi supaya lebih paham dan lebih mengerti. Sudah siap? Kita mulai. Sila pertama. Ada yang tahu sila pertama? Simbolnya apa anak-anak? Ya, simbolnya adalah bintang. Terus selain simbolnya bintang, apa lagi? Bunyi silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang contoh sikapnya. Sila pertama itu tadi simbolnya bintang. Bunyi silanya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini contoh sikapnya berhubungan dengan Tuhan. Contoh sikapnya sesuai tema itu ada di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di masyarakat. 1. Contoh sikapnya di rumah. Kalau di rumah itu berarti berhubungan dengan ayah, ibu, kakak, adik, atau semua anggota keluarga yang ada di rumah. Contoh sikapnya seperti apa? Yang mencerminkan sila pertama. Contohnya, berdoa bersama keluarga, atau berdoa bersama ayah, ibu, adik, atau kakak. Berdoa sebelum makan itu juga merupakan contoh sikap sila pertama di rumah. Sekarang contoh sikap sila pertama di sekolah, berarti hubungannya di sekolah, lingkup sekolah. Lingkup sekolah itu seperti apa? Seperti guru, murid, atau bapak ibu guru, karyawan yang lain. Contohnya apa? Sebelum pelajaran pasti kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Itu contoh sikap sila pertama di sekolah. Selain itu apa? Pasti kalian sudah bisa menyebutkan. Kalau contoh sikapnya di sekolah, lingkupnya di sekolah, ya. Sekarang di tempat bermain. Di tempat bermain berarti lingkupnya hanya bersama teman. Kalau di bersama ayah atau ibu itu berarti lingkup di rumah. Tapi kalau di tempat bermain itu berarti cuma sama teman. Contohnya seperti apa? Contohnya berdoa sebelum bermain. Nah, kalian kalau bermain berdoa enggak? Besok lagi berdoa dulu ya, supaya bermainnya tidak ada halangan apapun, tidak jatuh atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Selain itu, selanjutnya setelah di tempat bermain ada di masyarakat. Kalau di masyarakat itu lingkupnya itu berarti apa anak-anak? Di rumah tapi lingkupnya di tetangga. Orang lain selain di rumah kalau di masyarakat itu. Contohnya, kalian pernah ikut ayah atau bapak ibu sedang rapat
Nah, pasti sebelum rapat pasti dibuka dengan doa. Nah, contoh sikapnya berdoa sebelum rapat. Bagaimana anak-anak bisa dimengerti sila pertamanya? Kuncinya satu, kalau di rumah itu berarti lingkupnya bersama anggota keluarga. Kalau di sekolah berarti lingkupnya guru dan teman sekolah. Kalau di tempat bermain berarti hanya dengan teman bermain. Kalau di masyarakat itu lingkupnya hanya dengan tetangga. Sila pertama kata kuncinya ketuhanan. Jadi berdoa bersama keluarga, berdoa bersama teman, berdoa bersama tetangga sebelum rapat gitu ya. Lanjut, sila kedua. Sila kedua lambangnya apa anak-anak? Sila kedua lambangnya, simbolnya rantai. Bunyi sila kedua apa anak-anak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata kunci sila kedua pengamalan sikapnya ada di kemanusiaan. Kemanusiaan itu berhubungan dengan manusia, antar manusia. Jadi seperti membantu, menolong, melayat tetangga yang meninggal, menjenguk teman yang sakit, itu termasuk sila kedua. Yuk kita mulai contoh sikapnya. Kata kuncinya membantu atau menolong. Contoh sikap sila kedua di rumah. Kalau di rumah berarti membantu adik belajar, membantu ibu mencuci piring, membantu ayah mencuci motor. Nah, kalau sila kedua di sekolah, contohnya berarti lingkupnya bersama teman atau guru. Berbagi makanan dengan teman. Siapa yang pernah berbagi makanan dengan teman? Selanjutnya, sila kedua di tempat bermain. Di tempat bermain. Saat bermain, pernah nggak kalian melihat teman kalian jatuh saat bermain? Nah, apa yang kalian lakukan saat melihat teman kalian jatuh? Nah, menolong teman yang jatuh. Di masyarakat. Di masyarakat tadi lingkupnya dengan tetangga atau selain anggota keluarga ya. Itu di masyarakat. Contohnya melayat tetangga yang meninggal. Selain itu membantu tetangga yang kesusahan, itu juga boleh. Gimana sila kedua? Bisa dimengerti? Pasti bisa ya. Lanjut, sila ketiga. Sila ketiga simbolnya apa anak-anak? Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Ingat, sila ketiga simbolnya pohon beringin. Bunyi sila ketiga apa? Ayo. Persatuan Indonesia. Di sini contoh pengamalan, contoh sikapnya sila ketiga, kata kuncinya ada di persatuan. Kata persatuan ini maksudnya bekerja sama, melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Itu masuk sila ketiga. Contoh sikapnya. Kata kuncinya seperti yang tadi Bu Putri bilang, bersama-sama. Contoh sikap di rumah.
membersihkan rumah bersama-sama keluarga. Pernah kan? Pasti kalian pernah membersihkan rumah bersama-sama. Nah, itu termasuk sila ketiga. Kemudian contoh sikap sila ketiga di sekolah. Di sekolah, kalian pasti pernah mengerjakan tugas guru bersama-sama. Nah, saat kalian diberi tugas kelompok, kalian mengerjakan bersama-sama teman. Nah, selanjutnya di tempat bermain. Di tempat bermain, contoh sikapnya bermain dengan teman dari berbagai suku. Nah, pasti kalian di rumah punya teman yang berbeda suku. Nah, walaupun berbeda suku, kalian tetap bermain dengan rukun. Ya. Selanjutnya di masyarakat, contoh sikapnya apa? Pernah kan pasti di desa kalian mengadakan gotong royong, bersih-bersih desa. Nah, itu termasuk sila ketiga karena persatuan Indonesia. Sudah mengerti? Kata kunci sila ketiga adalah bersama-sama. Jadi, mengerjakan segala sesuatu secara bersama itu masuk sila ketiga. Sudah paham anak-anak? Pasti paham ya. Lanjut. Sila berikutnya. Sila keempat. Sila keempat simbolnya apa anak-anak? Sila keempat simbolnya kepala banteng. Nih, simbol sila keempat, kepala banteng ya. Bunyi sila keempat apa? Ayo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, gimana cara menulis contoh sikap sila keempat di rumah, di sekolah, di tempat bermain, ataupun di masyarakat? Kata kunci di sila keempat adalah kata musyawarah. Permusyawaratan ini dari kata musyawarah. Musyawarah itu rapat ya, seperti rapat berbicara bersama-sama itu ya. Nah, kata kuncinya musyawarah. Contoh sikap sila keempat di rumah. Musyawarah pembagian tugas kerja bakti keluarga. Pasti pernah nggak sebelum kalian bersih-bersih, ayah atau ibu membagi tugas. Oh, si A, kamu nanti menyapu. Si kakak nanti mencuci piring. Nah, ibu memasak. Ayah mencuci motor. Nah, itu musyawarah pembagian tugas kerja bakti keluarga. Selanjutnya, contoh sikap di sekolah. Sila keempat, apa? Musyawarah pemilihan pengurus kelas. Pasti dulu waktu di kelas 1 kalian pernah kan musyawarah sama Bu Yuni untuk membagi tugas pengurus kelas, siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi sekretarisnya. Nah, itu pasti perlu dimusyawarahkan. Selanjutnya, di tempat bermain. Di tempat bermain pun juga ada musyawarahnya. Seperti sebelum kalian bermain, kalian bingung menentukan mau bermain apa ini. Nah, kalian berdiskusi sebelum bermain. Nah, itu berdiskusi akan bermain apa. Selanjutnya di masyarakat. Di masyarakat itu seperti musyawarah
pemilihan RT, pemilihan RW atau musyawarah pemilihan lurah. Nih yang lagi mau ada ya, mau diadakan musyawarah pemilihan lurah. Lanjut, sila keberapa anak-anak? Sila terakhir? Sila ke-5. Simbol sila ke-5 apa anak-anak? Ya, padi dan kapas. Nah, apa bunyi sila ke-5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh sikapnya. Sila ke-5, coba lihat, kalian simak bunyinya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci di sila ke-5 ini adalah keadilan. Keadilan, terus hemat. Itu kata kunci di sila ke-5. Jadi kalau ada kalimat adil dalam membagi waktu antara belajar dan bermain, itu masuk sila ke-5. Yuk, kita lihat contoh sikapnya. Tuh, kata kuncinya adalah adil atau hemat. Contoh sikap sila ke-5 di rumah. Adil dalam membagi waktu belajar dan bermain. Kenapa kalian harus adil dalam membagi waktu belajar dan bermain? Pernah nggak kalian bermain sampai lupa waktu? Sampai lupa mengerjakan PR? Nah, jadi kalian harus membagi waktu antara bermain dan belajar supaya tidak kewalahan ya. Lanjut, contoh sikap sila ke-5 di sekolah. Kalian pasti kalau di sekolah pasti diberi uang saku kan? Pernah nggak kalian menyisihkan uang jajan? Nah, itu masuk sila ke-5 di sekolah. Menyisihkan uang jajan untuk ditabung. Nah, itu bagian dari hemat. Selanjutnya di tempat bermain. Di tempat bermain, adilnya seperti apa? Bermain juga harus adil. Adilnya itu kalian tidak curang saat bermain. Pernah nggak kalian curang saat bermain? Itu berarti kalian tidak adil. Nah, di tempat bermain juga harus adil ya. Lanjut di masyarakat. Di masyarakat, pernah nggak kalian lihat ada yang membagi-bagi makanan? Nah, membagi makanan juga harus adil ya. Ini dikasih, itu enggak, berarti tidak adil. Nah, gimana anak-anak? Sudah mengerti? Sila ke-5, kata kuncinya adil atau hemat. Nah, semoga dapat dipahami ya. Nah, sampai jumpa. Lanjut besok lagi ya. Sekian dari Bu Putri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian dapat lebih paham tentang simbol-simbol Pancasila dan pengamalannya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.